Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman juga berkenan menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan menolong kami semua, baik jemaat yang mendengar, demikian pun hamba-Mu, supaya kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3, ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan memimpin kita. Kita sudah berada di minggu terakhir Mei 2021. Dan saya berdoa, juga senantiasa berharap Bapak Ibu tetap memiliki gairah, memiliki semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetap bersemangat ya. Puji Tuhan. Tema kita, Allah Sang Terang dalam Kegelapan Dunia. Itulah tema yang diberikan oleh PGI yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita membaca kitab Injil Yohanes, maka kita akan mengetahui atau menemukan bahwa tema utama dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang hidup atau kehidupan. Tentu bukan saja hidup di dalam kesementaraan, tapi berbicara tentang kehidupan yang kekal. Maka salah satu hal yang sangat penting atau yang paling penting untuk kebutuhan hidup itulah terang. Jadi kalau terang tidak ada, maka tidak ada kehidupan. Selain itu tentu ada udara, air, makanan, dan lain-lain. Semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting di dalam menopang sebuah kehidupan. Saudara, terang membawa kepada kehidupan, sedangkan kegelapan atau gelap itu menuju kepada kematian, bahkan kebinasaan. Istilah terang di dalam Injil Yohanes itu dikenakan kepada Allah, pada Allah Bapa, tapi juga kepada Yesus, dan juga kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan istilah gelap atau kegelapan itu selalu menunjuk kepada dunia, termasuk manusia yang sudah dikuasai dosa, tetapi juga menunjuk kepada iblis yang disebut sebagai penguasa kegelapan. Kembali kepada tema kita.
Allah sang terang dalam kegelapan dunia. Melalui tema ini kita akan belajar ada 3 hal penting yang saya akan bagikan. Pertama, manusia berada dalam kegelapan dunia. Jikalau kita mengamati Injil Yohanes sekali lagi, maka kita akan menemukan bahwa Yohanes, sang penulis Injil Yohanes, menekankan adanya kontras, adanya perbedaan antara terang dan gelap. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5, di sana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam pasal 3 ayat 19 yang tadi kita baca, di sana juga dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jikalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, sebagaimana tadi saya baca di dalam nas pembimbing, saya baca sekali lagi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia disebut penuh dengan kegelapan, tentu karena dosa. Maka manusia oleh karena sudah tercemar, terpolusi oleh dosa, maka manusia juga berada di dalam kegelapan. Manusia di luar Yesus. Ketika Injil ini ditulis oleh Yohanes, ya tentu juga kita sedikit belajar dari sejarah. Ada masa sekitar 400 tahun setelah perjanjian lama, setelah Maliaki menuju kepada perjanjian baru. Maka masa itu juga disebut sebagai masa gelap atau masa kegelapan, karena selama 400 tahun tidak ada nabi yang berbicara, tidak ada nabi yang berfirman pada masa itu. Maka Yohanes ketika memulai menulis Injil, memulai dengan adanya terang yang memang kontras dengan kegelapan. Yohanes memberikan penegasan bahwa tanpa terang tidak ada kehidupan. Jadi ini bukan saja berkaitan dengan kehidupan secara fisik, kehidupan secara jasmani, tetapi juga berbicara tentang kehidupan rohani. Bahwa karena dosa manusia berada di dalam kegelapan. Karena dosa manusia sudah terputus secara relasi dengan Allah, sehingga manusia berada di bawah penghukuman, berada di bawah murka Allah. Dosa sudah membutakan mata rohani manusia, sehingga tidak pernah bisa melihat terang. Yang ada adalah sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa manusia dikatakan lebih menyukai kegelapan, lebih menyukai dosa, dan tentu saja bahwa dosa ini menuntut manusia ke dalam kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia berada dalam kegelapan dunia. Manusia berada dalam kondisi yang disebutkan rusak total. Tidak bisa tidak berdosa. Itulah kondisi manusia di luar Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan belajar bahwa Allah sang terang datang ke dalam dunia. Tadi yang pertama disebutkan bahwa manusia berada dalam kegelapan dunia, sehingga tidak satupun yang bisa keluar dari sana. Maka Yohanes memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 di sana dijelaskan oleh Yohanes bahwa Allah adalah terang. Allah yang adalah terang, kemudian disebutkan dia datang ke dalam dunia.
Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Lalu dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa disebutkan Allah Sang Terang telah datang ke dalam dunia melalui inkarnasinya. Inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Ayat 14 yang tadi sudah kita baca. Lalu kemudian Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12. Kata akulah di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah ego eimi. Kata ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14 ayat 15, di sana disebutkan akulah aku. Aku adalah aku. Dan ini adalah padanan yang sama ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Selain daripada akulah terang dunia, masih ada ungkapan aku yang lain yang disebutkan oleh Yesus. Akulah gembala, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Itu adalah ungkapan atau penyebutan diri Yesus yang mau menunjukkan keilahiannya bahwa dia adalah Allah. Pertanyaannya, mengapa dia harus datang ke dunia? Saudara-saudara, kedatangannya ke dalam dunia itu adalah satu keniscayaan. Satu keniscayaan artinya satu keharusan untuk menggenapi semua janji Bapa. Bahwa tanpa kedatangannya, tanpa kedatangan Kristus, tidak akan ada penebusan. Manusia akan tetap berada di dalam kegelapan. Sebab dunia tidak pernah bisa memberikan jalan keluar kepada manusia berdosa. Manusia tidak pernah bisa memberikan solusi untuk manusia bisa keluar dari kegelapan. Yang ada adalah manusia makin lama makin terperosok ke dalam kegelapan. Makin jatuh ke dalam dosa. Maka kedatangan Kristus itu menjadi sesuatu yang niscaya, yang keharusan. Tanpa kedatangan Kristus kita semua pasti akan binasa. Tapi juga sekaligus jikalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, kita lihat di sana bahwa kedatangannya itu merupakan bukti kasihnya. Bahwa Allah itu adalah kasih. Selain bahwa Allah itu adalah adil. Keadilannya membuat manusia berada di bawah penghukuman karena dosa. Tetapi kasihnya yang begitu besar, ini merupakan anugerah yang agung bagi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini merupakan anugerah yang terbesar bagi kita sebagai orang yang percaya. Kedatangannya merupakan inisiatif Allah sendiri. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita. Nah, ini hal yang sangat mendasar, ini hal yang sangat penting. Bahwa pertama, manusia berada dalam kegelapan dunia. Tapi yang kedua, Allah Sang Terang datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Maka yang ketiga ini menjadi penting bagi kita sekalian. Respons manusia terhadap Allah Sang Terang. Ini yang ketiga. Ketika berita tentang Yesus Sang Terang disampaikan oleh Yohanes di dalam pasal 1,
maka terdapat dua respons yang berbeda. Ada kelompok yang menolak dan ada yang menerima. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ada kelompok yang menolak dan ada yang menerima. Nah, kita bisa lihat contoh di dalam Yohanes pasal 3. Di dalam Yohanes pasal 3, jikalau kita baca mulai dari ayat 1, maka di sana dikisahkan tentang seorang bernama Nikodemus yang datang pada Yesus pada malam hari. Siapa dia? Dikatakan di dalam ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia adalah seorang Farisi, dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang rabi, seorang guru yang ternama. Dia seorang pejabat yang disegani, tetapi dia ingin bertanya, ataukah bisa dikatakan menguji Yesus sang guru agung tentang kepastian kerajaan Allah. Lalu Yesus mengajar dia tentang kelahiran kembali secara rohani. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mau menegaskan bahwa kelahiran kembali, born again, kadang disebut sebagai kelahiran baru, kelahiran dari atas oleh Roh Kudus, itu merupakan syarat masuk surga. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nikodemus pada saat itu menolak. Dia tidak percaya. Dia tidak merespons dengan baik. Dia malah bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara yang tersentuh Tuhan, Nikodemus mulai berargumen dengan pengetahuannya, dengan kepintarannya. Tetapi ternyata argumennya tidak memuaskan, argumentasinya tidak membawa dia kepada kepastian keselamatan. Jadi apa yang kita lihat di sini? Pengetahuan, jabatan keagamaan, popularitas tidak pernah menjamin kepastian masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya dengan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kuduslah seseorang bisa bertobat dan beriman, percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali secara rohani, jangankan masuk melihat kerajaan Allah pun tidak bisa. Ini jelas ditegaskan oleh Yesus. Ya, memang menurut catatan kalau kita perhatikan Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42, hal itu mengindikasikan bahwa Nikodemus pada akhirnya datang dan percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 19. Jadi saudara, apa yang dirindukan, apa yang diharapkan oleh Tuhan dari manusia tentu adalah pertobatan, respons terhadap kedatangannya, respons terhadap firman Tuhan. Manusia yang sudah berdosa, dia perlu dilahirkan kembali secara rohani. Dan itu hanya terjadi satu kali saja. Tidak perlu lahir berulang-ulang kan? Kita juga lahir secara fisik satu kali, secara rohani satu kali. Dan itu adalah karya Roh Kudus yang bersifat supranatural, yang melampaui alam, melampaui kemampuan manusia. Roh Kudus mengerjakannya di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Dan ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kuduslah yang mendiami hati kita. Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus, maka Yohanes 1:12 berkata, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan puji Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, diangkat menjadi anak Allah, artinya dia sudah dikeluarkan atau dipisahkan dari kegelapan dunia.
dan dia sekarang menjadi milik Allah, dikhususkan bagi Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, tentu kita mewarisi kerajaannya. Amin. Dan ini menjadi satu jaminan bagi kita. Jadi, jikalau seseorang mau terlepas dari dunia yang gelap, dari kuasa dosa, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertobat. Bertobat artinya berpaling dari dosa, meninggalkan dosa, dan sekarang mengarah kepada Kristus di dalam iman yang sejati. Maka di sanalah kita akan mengalami terang yang sesungguhnya. Di sanalah kita akan mengalami satu pembaruan. Di dalam Yesus Kristuslah kita mengalami jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Sekali lagi, bahwa Allah adalah terang yang sejati, bahwa Dia sudah datang ke dunia melalui inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah terang dunia. Ketika seseorang percaya dan terima Yesus, maka manusia yang tadinya berada di dalam kegelapan dunia, maka dia sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Yesus Kristus, sekali lagi, kita akan mengalami kebinasaan. Karena tanpa Yesus tidak ada penebusan. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Ini yang disebut dengan istilah eklesia atau gereja. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ketika kita sudah dalam Kristus, maka kita menjadi anak-anak terang. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Maka seseorang yang sudah di dalam Kristus tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan di dalam terang, sebagaimana pembacaan kita. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menunjukkan bahwa kita memang berbeda dengan dunia ini. Kita bukan milik dunia, kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tapi kita menjadi milik Allah. Kita sekarang menjadi anak-anak terang, maka mari kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan terang. Jangan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak lagi kompromi dengan dosa, tetapi mari kita tetap menjaga kekudusan hidup. Karena orang-orang yang sudah dikuduskan, artinya memang harus selaras dengan kehendak Allah. Kita dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia. Dan sekarang kita dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan. Selamat menjadi anak-anak terang. Jadilah terang bagi dunia ini, supaya Bapa dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dan juga melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.